Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin al-ayat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, al-hadis. Baik, kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah public speaking yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Kusma MSI, yang mana beliau selalu memberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, selalu dipermudah segala rezekinya dan selalu dilancarkan segala urusannya. Baik teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, yang mana nikmatnya bisa kita rasakan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan lancar dan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita, ya Rasul pilihan yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga menuju zamannya terang benderang. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama Ishaq Abdurrahman dengan NIM 23133023 dengan learning journal ke-14 pertemuan terakhir di public speaking ini teman-teman. Baik, di sini saya akan mengulang kembali terkait materi-materi dari public speaker yang telah disampaikan oleh beberapa teman saya Namun pembahasannya mungkin terkait dengan perjalanan hidup sendiri, ada yang menjelaskan atau menyampaikan terkait pentingnya ilmu pengetahuan, dan ada yang menjelaskan terkait storytelling, perjalanan hidup sendiri gitu teman-teman. Namun di sisi lain, di situ juga ada saya pribadi menjelaskan terkait waktu untuk memberikan suatu ilmu yang saya miliki terkait 6 amalan yang dapat menghapus pahala-pahala kita teman-teman. Baik, mari kita bahas terkait materi-materi yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita. Oke, nah baik teman-teman, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sitatu asya'a tufidul a'mali istighalu bi'uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya'i wa tulul a'mali wa dhalimun la yantahi, yang artinya ada 6 perkara yang dapat menghapus pahala amal perbuatan, yaitu yang pertama ada sibuk mencari aib orang lain, yang kedua keras hati, yang ketiga cinta dunia, yang keempat sedikit rasa malu, yang kelimanya panjang angan-angan atau panjang keinginan, yang terakhir itu perbuatan zalim yang tiada ada hentinya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dari hadis ini teman-teman, kita belajar untuk menjauhi 6 perkara yang bisa membatalkan pahala ibadah kita. Nah, pertama, sibuk mencari aib orang lain. Nah, ketika kita sibuk dengan aib saudara kita, padahal diri kita masih dan terlalu banyak kekurangan di sana sini, keadaan demikian mengakibatkan gugurlah
ya, dan hilanglah pahala yang sudah kita kumpulkan dari serangkaian ibadah yang kita tunaikan. Nah, setiap hari kita dijejali aib orang lain lewat berbagai sarana, bisa melalui televisi atau media sosial, yang semuanya itu jika kita tidak pandai-pandai untuk memfilter ya, membuat hal yang tabu dianggap lumrah. Nah, beruntunglah seseorang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga dia berusaha memperbaiki kekurangan dirinya, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya berbahagialah orang yang tersibukkan dengan aibnya sehingga ia tidak memperhatikan aib orang lain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Duzunun pernah berkata yang artinya siapa yang membuka mata untuk aibnya orang lain, kemungkinan dia akan menutup mata untuk aibnya sendiri. Jadi itu teman-teman. Nah, yang kedua, hati yang keras teman-teman. Nah, jadi hati yang keras ini hati yang tertutup menerima kebenaran sehingga merasa sebagian atau dirinya itu paling benar. Nah, ketahuilah teman-teman bahwa hati ini adalah salah satu raja dari kerajaan manusia ya. Anak buahnya adalah anggota badan yang melekat pada diri kita teman-teman. Jika hati sebagai sosok pemimpin adalah hati yang lembut, penuh kasih sayang, menjadikan anak buahnya atau anggota tubuhnya sama seperti pemimpinnya, gitu teman-teman. Namun jika hatinya keras atau membatu dan membeku, itu dapat dipastikan anggota tubuhnya itu merasakan hal yang sama ya. Matanya mata yang melihat kebencian, telinganya telinga yang mendengar kekisruhan ya, tangannya tangan yang menggenggam kemusuhan, dan kakinya yang melangkah kepada keburukan, gitu teman-teman. Nah, yang ketiga itu hubud dunia ya, terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia bisa berarti cinta tahta, harta, kedudukan, bahkan pujian dan jabatan. Nah, cinta kepada dunia bukan hal yang salah teman-teman, sepanjang kita jadikan bahwa dunia sebagai alat bukan tujuan ya. Dunia sebagai alat untuk mengantarkan kita menuju kehidupan alam akhirat yang abadi, gitu teman-teman. Nah, seseorang yang mengerti dan memahami hakikat dunia ya, tidak akan menjadikan dunia itu sebagai tujuan, karena dia sadar bahwa akhirat adalah program atau tujuan utamanya untuk mereka, sementara dunia hanya sementara dan akan sirna atau sia-sia saja, itu teman-teman. Nah, bagi seseorang yang terlalu cinta dunia, itu akan berusaha mati-matian melakukan apa saja untuk dunianya, tidak peduli soal baik dan buruk baginya. Yang terpenting adalah dia bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya dunia, gitu teman-teman. Bahkan kita juga akan lupa dengan kewajiban kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Nah, baik teman-teman, yang keempat ada sedikit rasa malu ya. Artinya rasa malu itu harus menjadi budaya dalam kehidupan kita. Nah, di masa sekarang ini budaya malu telah mengalami pengikisan sampai menjadi tipis setipis kulit ari, gitu teman-teman. Nah, jika sedikit manusia yang tanpa rasa malu menyatakan hidup satu tatap dengan pasangan yang belum sah sebagai suami istri, ada yang menyatakan tanpa rasa malu bahwa dirinya memiliki sekian anak dari hasil hubungan gelap-gelapan ya, atau hubungan zina. Na'udzubillah summa na'udzubillah, gitu teman-teman ya. Karena al-haya'u minal iman ya, jadi malu itu sebagian dari iman ya. Malu itu ada beberapa kategori, malu dalam hal keburukan dan malu dalam hal kebaikan ya. Ya,
Kalau malu dalam hal keburukan itu harus ya, tapi kalau malu dalam kebaikan itu jangan, itu teman-teman. Ya coba bayangkan apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang jika kita tidak menanamkan rasa malu sejak dini kepada diri sendiri ya, dan masyarakat pada umumnya teman-teman. Malu itu bagian yang tak terpisahkan dari iman kita ya. Malu itu bisa dikatakan menahan jiwa dari hal-hal yang tidak semestinya, sebagai bentuk malu kepada Allah dan bentuk pengharapan terhadap apa yang ada di sisinya gitu teman-teman. Nah, jika hilang rasa malu akan mengantarkan seseorang itu dalam jurang kemaksiatan ya, seperti melakukan zina dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, yang kelima itu panjang keinginan atau panjang angan-angan ya. Menggantungkan kepada cita-cita setinggi langit ya, tapi kakinya harus tetap berpijak di bumi ya, mempunyai keinginan tapi kitanya malah diam, tidak mau berusaha gitu teman-teman. Itu bisa dikatakan dengan pemimpi di siang bolong gitu. Jika tidak demikian ya, jadi itu hanyalah pemimpi di siang bolong yang hidupnya hanya berisi jikalau, seumpama, andai kata, seandainya, dan semisalnya gitu teman-teman ya. Terus yang terakhir ada perbuatan zolim ya, yang mana zalim ini memiliki makna kegelapan. Nah, kita terlahir di muka bumi dalam keadaan putih bersih ya, tanpa cacat dan noda. Namun bisa berubah menjadi luruh dan kotor teman-teman jika kita berbuat zalim kepada Allah dan berbuat zalim kepada sesama manusia atau sesama muslim ya. Nah, setiap orang yang berbuat zalim pasti akan menerima balasan akibat kezalimannya ya. Jangan sampai kita menjalin persahabatan dengan orang-orang yang suka melakukan kezaliman, apalagi menjadi pelaku perbuatan zalim, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya sesungguhnya Allah memberi kelonggaran waktu untuk orang yang zalim sampai waktu di mana Allah menghukum orang yang zalim dan tidak melepaskannya. Kemudian Nabi membacakan firman Allah yang artinya, demikianlah hukuman Tuhanmu jika mengazab penduduk suatu kampung yang zalim, sesungguhnya siksaannya itu sangat menyakitkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah teman-teman, sebagaimana kisah Nabi Yunus ya, yang telah menzalimi kaumnya ya, karena kezaliman Nabi Yunus kepada kaumnya, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus ya. Nah, beliau sadar ketika dia berada di dalam perut ikan paus ya. Namun Nabi Yunus pun bersadar ya kepada Allah SWT bahwa perbuatan dirinya itu ada perbuatan zalim, sehingga Nabi Yunus pun juga berdoa kepada Allah ya. Doanya itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Itu doa untuk penangkal ketika kita memiliki dosa zalim terhadap sesama, agar pahala kita tidak dikuras oleh orang-orang yang dizalimi oleh kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita terhindar dari keenam perbuatan yang bisa mengambil amalan dan pahala kita. Itu teman-teman. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi-materi ya yang telah disampaikan oleh para public speaker. Namun di sini saya lebih
menjelaskan kembali terkait materi yang telah disampaikan oleh saya pribadi. Nah, mungkin hanya itu ya terkait materi pembahasan yang saya sampaikan kemarin. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri, dan bila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa di pertemuan kemudian, karena ini adalah pertemuan terakhir di Learning Journal Public Speaking. Dadah.